Jadi di Madinah ada Muslim, ada Yahudi, tapi lebih banyak Yahudi. Yahudi Madinah, sukunya ada 3 nih. Qainuqa, Nadir, Quraizah. Ini suku Yahudi di Madinah. Jadi Madinah dulu betul-betul dikuasai oleh Yahudi. Konon kabarnya Yahudi yang ada hari ini di Israel itu adalah Yahudi yang hijrah dari Madinah. Karena tidak dapat tempat lagi oleh orang Islam di Madinah, mereka mengembangkan di Israel, di Israel hari ini. Itu Yahudi daripada Madinah. Jadi ada 5 suku. Suku Aus, suku Khazraj, Nadir, kemudian suku Qainuqa, Quraizah. 3 suku Yahudi, 2 suku Islam. Ya, Islam maksudnya setelah Nabi hijrah, ini pada umumnya Muslim ini. Tapi suku ini yang menyelamatkannya adalah Rasulullah. Licik, Yahudi licik. Memang Yahudi itu licik. Sampai kini kan licik juga Yahudi. Nampak suku ini orang-orang baik di dalamnya. Dan suku ini selalu ada muncul ide-ide pembaharuan. Jadi kalau tokoh sukunya agak cerdas, ini ada ide-ide pembaharuan. Setiap saat ada saja. Di antara mereka mungkin yang pandai syair, di antara mereka yang hebat berdagang. Ini suku kedua ni maju. Yang 3 ni, Yahudi ni tak maju. Jadi untuk merusak suku kedua ni, mesti harus diberi senjata. Diadu domba. 2 suku ni, diadu domba lah 2 suku. Aus Khazraj, Aus Khazraj, Aus Khazraj. Diadu domba. Diberilah senjata oleh 3 suku ni, diberi senjata. Jadi kalau untuk menghancurkan kabilah, suku, kabilah, negara pun hancur kalau senjata diberikan kepada penduduknya. Pasti itu hancur negara. Pasti bunuh-membunuh sudah biasa kan. Jadi itu salah satu cara liciknya Yahudi untuk menghancurkan sebuah negara, sebuah suku. Kita lihat hancurnya Afghanistan, Pakistan, itu senjata beredar enak. Jadi dulu orang-orang Aus, orang-orang Khazraj begitu, disuplai senjata oleh 3 suku ini. Di mana saja berjumpa orang Aus oleh orang Khazraj dibunuh. Di mana saja berjumpa orang Khazraj dengan orang Aus dibunuh. Lama masalah itu. Sampailah Ubadah bin Samit dengan 6 orang temannya ke Makkah. Disampaikanlah, karena ini belum masuk Islam, belum apa-apa. Karena ingin mencari solusi, siapalah yang bisa untuk mendamaikan Aus dan Khazraj. Karena setiap hari mati, setiap hari mati. Berperang Aus dan Khazraj ini. Akhirnya datanglah 6 orang sahabat ini, 6 orang ini datang ke Makkah. Belum Muslim, belum Muslim. Di Makkah ketika itu orang-orang pun banyak menjumpai Nabi Muhammad. Banyak orang-orang menjumpai Nabi Muhammad, dan itu bukan di daerah dekat Ka'bah, dekat Masjidil Haram, tidak, tapi di Aqabah. Aqabah ni di gunung, tempat orang melontar Aqabah di gunung. Itu sunnah daripada sunnahnya Nabi Ibrahim ketika melaksanakan ibadah haji dulu, ada melontar jamrah. Itulah jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Itu dia ada di bukit. Dijumpailah oleh orang yang 6 ini, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampaikanlah keberadaan Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib kotor karena darah saja bergelimang, tumpah darah. Tak ada nur cahaya, tak ada di Madinah. Masya-Allah. Bersa Nabi robah dengan nama Tayyibah. Nama Tayyibah, nama yang baik, dirubahlah menjadi itulah Madinatul Munawwarah. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, Madinah itu akan bercahaya. Sampai dalam hadis, negeri yang paling terakhir Allah hancurkan ketika hari kiamat adalah Madinah. Beruntung sekali Madinah itu dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi 10 tahun dakwah di Makkah. Orang-orang boleh dikatakan 10 tahun itu dakwah Nabi SAW ditolak. Lebih banyak Nabi ditolak. Dakwah ditolak. Puncaknya ketika istri Rasulullah dengan paman Nabi meninggal dunia. Itu nampak betul semakin kejamnya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Jadi Nabi pun sudah ada keinginan untuk meninggalkan kampungnya. 10 tahun dakwah itu ke itu saja. Tak maju. Bukan tak maju, malah ditolak. Tak ada yang ingin berdakwah dengan Rasulullah kecuali orang-orang yang Allah titipkan iman.
Jadi memang urusan dakwah ni berat Bapak Ibu, berat sekali. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan justru Nabi 10 tahun ditolak malah. Bukan menerima, ditolak 10 tahun lamanya berdakwah. Kalau kita 10 tahun ditolak ini mungkin tak kesanggup kita ini. Kita mungkin ngajak orang kepada kebaikan sekali, 2 kali, 3 kali. Nak kamu tinggalkan aja lagi. Nabi 10 tahun. 10 tahun di Madinah ditolak. Nabi akan mencari bagaimana cara untuk pergi keluar dari Madinah. Dicoba tawarkan ke suku ni menolak, tawarkan ke suku ni menolak, tawarkan ke suku ni menolak. Malah ada yang membuat syarat, namanya suku Sa'sa'ah, kalau tak salah saya nama kabilah sukunya Sa'sa'ah. Jadi tokoh suku tu, kami bisa Muhammad menerima engkau hai Muhammad. Ini belum masuk Islam, dan saya jamin seluruh kabilah suku saya masuk Islam Muhammad, kata Sa'sa'ah ini. Tapi syaratnya satu saja Muhammad. Apa syaratnya? Syaratnya kalau engkau mati nanti aku yang jadi Rasul. Itu kata si Sa'sa'ah. Kurang ajar nama itu kan. Jadi amunya Muhammad, saya jamin seluruh kabilah suku, saya jamin seluruh penduduk suku masuk Islam. Saya jamin engkau pun berada di tempat kami dalam keadaan aman. Satu saja syaratnya, setelah engkau meninggal dunia, kerasulan itu pindah kepada aku, kata si kabilah suku dari Bani Sa'sa'ah. Nabi pun tersenyum, kata Nabi, ini bukanlah bagian daripada titel dan gelar, kata Rasulullah. Ini adalah amanah daripada Allah. Itu tentu Allah lah yang akan mengambilnya. Kalau untuk calon, kalau jadi bupati, kita jadi wali kota bisa macam itu. Beko apa kalau apa tertangkuk dan lelahnya kan bisa kalau itu tuh. Tapi kalau untuk jadi nabi mana bisa? Untuk menjadi rasul itu Allah, itu utusan Allah, haknya Allah itu. Jadi Nabi mengatakan tak bisa. Nabi mengatakan tak bisa, dia pun memang tidak mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada koneksinya. Ketika Nabi berkeinginan sudah nak meninggalkan Makkah, orang-orang berenam ini datang berjumpai Rasulullah. Belum masuk Islam. Berjumpa dengan Rasulullah, minta solusi. Kami sekarang sedang berkelahi ya Rasulullah, antara kami dengan kami, suku Khazraj dengan suku Aus sedang berkelahi yang tidak ada kesudahannya ya Rasulullah. Tidak nampak kami bagaimana cara menyelesaikannya. Akhirnya kata Nabi, Nabi ajak mereka berdakwah, Nabi ajak dulu dengan Islam. Mau mereka masuk Islam, mereka mau. Setelah mereka masuk Islam, Nabi pun ngajak dia duduk di Aqabah ketika itu. Diajak oleh Nabi masuk Islam, tapi sebelumnya Nabi bacakan ayat-ayat Allah, Nabi bacakan ayat-ayat Allah, Nabi nasihati tentang perdamaian, Nabi nasihati tentang persaudaraan, dan tujuan daripada kehidupan seluruh daripada yang hadir tadi daripada suku yang ada di suku Khazraj. Ubadah bin Samit ni dari suku Khazraj. Akhirnya mereka mengatakan, kami beriman dengan Rasul yang ini yang kami tunggu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad inilah Rasul yang kami tunggu-tunggu, yang akan bisa menyelesaikan permasalahan kami. Dan akhirnya mereka balik lagi dari suku Khazraj, balik Ubadah bin Samit balik ke Madinah, menceritakan kepada penduduk Madinah, kalau kami sudah menjumpai solusinya. Solusinya itu ada di Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah, Nabi daripada akhir zaman. Dan balik 6, tiba lagi 40, balik lagi datang 70. Penduduk Aus dan Khazraj ni berganti-gantian. Kalau sudah diislamkan oleh Rasulullah, hilang bunuh membunuh, hilang tuding menuding, hilang salah menyalahkan, karena sudah dijanji setia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari suku Aus dan Khazraj banyak masuk Islam. Nabi belum juga sampai ke Madinah ni. Belum sampai Nabi di Madinah, tapi mulai terasa oleh penduduk Madinah yang dulu Yathrib, mereka bersaudara. Mulai terasa orang-orang Aus tidak ingin ribut, orang-orang Khazraj pun tak ingin ribut. Kenapa? Mereka sudah diikat oleh ikatan cinta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa, Masya Allah dakwah Nabi. Nabi nasihati, Nabi ambil tangannya masing-masing, Nabi bai'ah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi syahadatkan, Nabi nasihati. Orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tak boleh ia membunuh saudaranya, tak boleh ia merampas hartanya, tak boleh ia merusak kehormatan saudaranya. Dinasihati oleh Rasulullah. Datang lagi satu rombongan 70, datang lagi. Akhirnya mendengar kondisi seperti itu, orang yang 3 kabilah suku Yahudi ni panik dia. Kenapa? Senjata tak laku lagi, senjata tak laris lagi.
adu domba pun tak main lagi. Kenapa? Karena orang sudah beriman nih di Madinah. Maka lebih kencang di Madinah itu Islam. Cepat Islam berkembang di Madinah. Karena yang dirindukan oleh penduduk Madinah, Aus dan Khazraj ini bukannya pertikaian, tapi yang paling dirindukannya adalah perdamaian. Dan perdamaian itu ada daripada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun tambah 3 tahun, 13 tahun tak juga nampak perkembangan di Mekah. Maka pas pula lah perintah Allah melewati malaikat Jibril Nabi untuk hijrah ke Madinah. Hijrahlah Nabi ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj Muslim taman seluruhnya. Bayangkan, cuma dakwah berapa tahun saja, Khazraj bisa Muslim, Aus bisa Muslim, Nabi persaudarakan. Maka inilah menjadi suku Ansar, bukan suku, apa namanya, kok golongan Ansar. Inilah dia. Jadi Ansar itu dari dua, ada dari Khazraj, ada dari Aus. Begitulah mulianya Rasulullah. Yang tiga tadi mulai tergeser. Ada akhirnya ada yang pindah mereka ke Israel, ada mereka yang mencoba menetap, tapi menetap ni sedikit saja. Yang lebih banyak mereka keluar. Ada mereka yang berangkat ke Mesir, ada mereka yang berangkat ke Syam, ada mereka yang berangkat. Ini daripada Yahudi. Tinggal di Madinah sedikit saja. Tapi yang tinggal di Madinah ini sudah mengikuti aturan yang ada di dalam Islam. Itulah dia, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalb. Mereka berubah, yang tinggal di Madinah ni lama-lama berubah masuk Islam. Kenapa? Karena yang mereka lihat tidak ada sedikit pun akhlak yang tercela daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dia, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalb. Dalam ayat disebutkan itu bahwa tidak ada kekerasan daripada diri Rasulullah. Nabi tak semerta-merta kafir bunuh, tidak seperti itu. Nabi masih membolehkan jual beli dengan mereka. Nabi masih membolehkan musyawarah dengan mereka. Nabi masih Nabi bolehkan dengan orang-orang Yahudi. Dengan sifatnya Nabi seperti itu, akhirnya Yahudi pun masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi banyak masuk Islam. Ada kaitannya. Yahudi banyak masuk Islam. Ketika Yahudi masuk Islam, tokoh-tokoh Yahudi masuk Islam, ketika Nabi meninggal dunia, tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam ini tidak dibuangnya istilah-istilah Yahudinya ketika mereka waktu jadi Yahudi. Akhirnya muncul ucapan-ucapan dari mulut mereka, dan orang banyak mengatakan ucapan keluar dari mulut mereka itu adalah ucapan Rasulullah, padahal itu bukan ucapan Rasulullah, tapi itu adalah bahasa agama mereka ketika mereka menjadi Yahudi. Itulah timbulnya hadis maudhu'. Itu dia. Jadi hadis palsu itu banyak bertanya-tanya, kok bisa pula hadis palsu itu ada, Ustaz? Dia tidak diucapkan Rasulullah, tidak dikerjakan Rasulullah, tapi ketika ditinjau sanadnya bisa pula sampai kepada, tengok siapa yang memulai daripada hadis-hadis maudhu', yang punya kerjanya adalah orang-orang Yahudi. Yahudi yang punya kerja hadis maudhu' itu. Bertetangga dia saling jual, sama pedagang dengan pedagang. Ni pedagang Muslim, ni pedagang Yahudi. Pedagang Muslim ni tengok habis terus sayurnya, sampai ke taruang-taruang pun diboli dia orang. Jadi tiba Yahudi, kata Yahudi, bukannya Rasul kalian melarang kalian makan terung? Enggak, kata orang Muslim, enggak ada Nabi kami. Ada, kata Yahudi. Kata Yahudi ini, man akala badhinjana dha'afa zakarahu. Kata Nabi kalian, siapa yang memakan terung maka lemahlah syahwatnya. Itu hadis maudhu' tu. Padahal Nabi tak pernah mengucapkannya. Nabi tak pernah membacanya, tapi bisa yakin orang. Itulah yang dikumpulkan. Siapa yang memakan terung lemahlah syahwatnya. Jadi kalau makan gitu. Padahal enggak, justru makan taruang tu lebih ancak. Orang dulu taruang aja makan, anak 2 boleh urang, 3 boleh urang. Dipanggang taruang, muak dipanggang, digoreng pula, muak digoreng, diobui dan nyata taruang tu. Muak lagi dimasukkan pula ke nasi. Alhamdulillah anak 2 boleh 3 boleh urang. Gitu sampai lalu. Jadi tidak ada. Jadi kalau anda yang mengatakan memang berarti Nabi sering didustakan, bukan seperti itu maksud hadis maudhu'. Nabi tidak ada mengucapkannya, kemudian dibuat sajalah oleh orang-orang Yahudi daripada penduduk daripada Madinah.
Jadi memang Yahudi ini tak bisa kita biarkan, itulah kerja daripada Yahudi. Jadi yang menyelamatkannya adalah Rasulullah daripada suku Bani Aus dengan Bani Khazraj. Yang menyelamatkannya Rasulullah, maka mereka terhutang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia.